Kan kita Allah berikan luang waktu untuk kita kesempatan guna bisa menjalankan ibadah, terutama sholat tarawih dan juga sehabis sholat isya dengan berjamaah. Dan alhamdulillah tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-23 ya. Itu artinya 22 hari sudah kita lewatkan bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dalam 22 hari di bulan Ramadan, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima, ampunan dosa pun juga diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga mudah-mudahan hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak bisa lama-lama kita berbicara karena memang ini bahasanya kultum ya, kuliah 70 menit. Insyaallah jam 9 baru selesai. Sebagaimana yang disebutkan tadi, tema kita malam ini adalah kemuliaan Qadar sebagai malam kemuliaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di seluruh dunia ini. Ada yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disembunyikan oleh Allah di dunia ini adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di seluruh dunia yang penciptaan Allah ini ada penghias. Sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya ketika Allah menciptakan langit, Allah hiasi dengan bintang-bintang. Perhiasan bintang-bintang yang ada di dalamnya adalah penghias bagi langit itu sendiri. Indah langit akan bisa dipandang kalau di situ ada bintang. Makanya kalau bahasa Cacap itu, orang yang sering kasmaran kan biasanya disebutnya al-haya'u bila hubbin kas-sama'i bila nujumin. Hidup tanpa cinta bagikan malam tak berbintang, gelap gitu kan. Begitu juga dengan apa yang diterjemahkan di bumi. Ketika Allah ciptakan bumi ini, Allah hiasi bumi ini pun juga dengan gunung-gunung dan juga pepohonan. Allah ciptakan dalam setahun, Allah berikan penghiasnya dalam setahun itu adalah 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ketika Allah ciptakan siang, Allah pun hiasi siang itu dengan yang disebut dengan Asyura. Bahkan ketika Allah ciptakan malam, Allah penciptakan satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika Allah berikan Lailatul Qadar ini kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka malam inilah yang menjadikan suatu kehormatan dan kemuliaan diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang malam Lailatul Qadar diberikan ke umat yang dulu. Hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ada Lailatul Qadar. Ketika Nabi diceritain oleh malaikat Jibril, ini kenapa jadi tegang begini nih? Kelihatannya tegang betul ini bicara. Santai aja nih. Ya, 15 menit kan, santai ini. Ketika malaikat Jibril alaihissalam berbicara ke Rasulullah tentang masalah Nabi dulu, ada yang sempat diceritain oleh Nabi. Bahwa dia siangnya ibadah, malamnya ibadah, siangnya perang, malamnya ibadah. Terus-terusan begitu. Sampai 1000 bulan tuh. Ketika Jibril alaihissalam menceritakan seperti itu, Nabi itu menginginkan itu. Tapi kata Nabi, saya ini tahu diri bahwa umat Nabi enggak mungkin bisa sampai segitu. 1000 bulan itu kan kalau dikalkulasikan 83 tahun kan. 83 tahun 4 bulan. Sementara kata Nabi umatku enggak nyampe. Tapi pahala yang sedemikian itu pengen kata Nabi nih. Kan kita ini semuanya juga enggak bakal nyampe. Jarang umat Rasulullah nyampe ke sekian itu. Bahkan Nabi pun menyebutkan al-umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Jadi lewat dari situ tuh jarang ya. 100 tahun jarang, apalagi 200 tahun jarang. Kadang-kadang 50 aja sudah reot. 60 itu sudah nggak bisa kemana-mana. Ya, Pak Haji alhamdulillah 70 ya. 70 alhamdulillah, tapi masih ada 7-nya. Lalu kalau lewat 7 nggak udah bisa. Beda sitin masabayan kata Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat terdahulu bisa ibadah 83 tahun, Nabi pengen itu ibadah bisa begitu. Cuman Nabi kata Nabi umat tuh nggak bakal nyampe. Makanya ketika itu Allah turunkan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu adalah bagian kegembiraan kepada baginda Nabi itu.
Karena Nabi menginginkan umatnya itu punya pahala 83 tahun, akhirnya Allah berikan nilainya itu di Lailatul Qadar. Allah turunkan Lailatul Qadar supaya umat Nabi pun merasakan bagaimana itu bisa mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan. Makanya kita tidak hidup 83 tahun, tapi ketika Allah berikan turun Lailatul Qadar, mudah-mudahan pada malam ini turun semua. Ketika Allah turunkan malam Lailatul Qadar, pas di malam itu, maka ketika dia lagi beribadah, sama berarti ibadahnya 83 tahun 4 bulan. Umur belum nyampe, tapi pahala bisa dapat. Alhamdulillah. Makanya kalau misalkan kita ini tidak bisa melaksanakan ibadah semalam suntuk, paling tidak akalin dah. Akalin amalan apa yang bisa disebutkan pertengahan itu bisa jadi nyampe ke semalam suntuk. Makanya kata ulama, kalau seandainya baca Quran yang mana yang bisa mendapatkan pahala sebanyak itu. Salah satunya kan, saya kasih bocoran. Seperti kita baca surat Qul Huwallahu Ahad. Kan 3 kali kita baca Qul Huwallahu Ahad sama dengan 1 Quran. Kita nyampe segitu. Sementara dalam semalam mungkin tidak bisa kita akalin tuh. Sholat semalam suntuk mungkin tidak bisa oleh kita. Tapi kata Nabi, kalau andaikan dia ada sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mendapatkan sholat setengah malam. Tinggal setengahnya lagi tuh. Ketika setengahnya lagi, sholat subuh juga dengan berjamaah. Begitu sholat subuh dengan berjamaah, kata Nabi, siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Berarti isya setengah malam, subuh setengah malam. Berarti semalam suntuk kita ibadah. Enak gak? Pas malam itu Lailatul Qadar, kita sholat berjamaah, isya berjamaah, subuh dengan berjamaah. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Inilah hebatnya keutamaan umat Nabi. Apalagi kalau malamnya betul-betul nih melek semuaan. Ini ramai segini kah malamnya? Cuman masalahnya Lailatul Qadar tidak bisa diprediksi. Malam ganjil Pak Ustadz, malam ganjil pun juga ganjil yang mana? Gak ada yang tahu. Makanya kalau bisa sebetulnya malam-malam Lailatul Qadar itu jangan hanya malam ganjil aja. Plus aja sudah. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir. Udah tiap malam tuh. Loh kok bisa? Nah iya. Coba tengok. Imam Malik, salah satu imam yang 4 itu menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi bisa jadi dalam setahun. Imam Malik nih. Jadi di luar Ramadan pun kata Imam Malik bisa terjadi Lailatul Qadar. Cuman biasanya di bulan Ramadan, biasanya lagi 10 akhir Ramadan. Sementara kata Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu menyebutkan bahwasanya itu Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, tidak pernah ngalih dari bulan Ramadan. Terlebih 10 akhir Ramadan. Tapi imam yang 4 tidak menyebutkan ganjilnya di situ. Cuman 10-nya aja sudah. Di sini ganjil terus. Ganjil ya. Sama berarti di masjid lain juga begitu. Ini kompakan ya. Padahal sebetulnya Allah itu enggak memberikan rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan itu Lailatul Qadar? Supaya mau setiap malam ibadah ke Allah. Sebab kalau Allah tampakkan Lailatul Qadar itu pas malam tertentu, pasti Bapak enggak bakalan beranjak dari sini. Kata Allah, kalau sampean mau dapat Lailatul Qadar, nih bulan ini, kata Allah tanggal 27. Pasti malam 23 kosong. Nanti aja tanggal 27. Ya kan? Nabi nyebutin ganjil aja, orang banyak berebut malam ganjil. Begitu malam 21 penuh. Dua-duanya kosong. 23 penuh lagi. 24 kosong. Ya betul nggak? Ini baru sedikit aja bocoran dari Nabi. Apalagi kalau seandainya ditampakin. Walaupun ada ulama yang menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa turun tertentu saja. Seperti Imam Hasan Asyadzili. Itu menyebutkan itu tergantung daripada hari yang pertama Ramadan. Kalau kita kemarin berapa? Hari Ahad ya. Kalau seandainya kita hari Ahad, berarti kata Imam Asyadzili itu terjadi malam 29. Lihatin aja malam 29 nanti. Banyak coba. Berarti malam ini enggak turun Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Itu bocoran ulama.
Tapi tidak menutup kemungkinan malam kemarin sudah turun. Malam 29 bisa jadi turun. Atau bisa jadi 27. Bahkan bisa jadi malam 17 turun juga. Atau bisa jadi waktu pas malaman pertama kali Ramadan datang, hadir juga Ramadan. Lailatul Qadar beres. Jadi tidak ada yang tahu Lailatul Qadar itu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ketika malam puasa bulan Ramadan, jadikan malamnya untuk terus beribadah kepada Allah. Barangkali kalaupun tidak ganjil, tapi Allah berkehendak turun di malam itu Lailatul Qadar kepada kita. Insya Allah kita diberikan nilai oleh Allah. Selama itu mungkin kita tidak sampai umur kita ke 83, tapi ketika malam itu kita ibadah, insya Allah punya nilai di sisi Allah 83 tahun di sisi Allah beribadah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita, memberikan usia yang barokah, memberikan keimanan yang barokah, dan tentunya waktu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk diberikan nilai dari Lailatul Qadar, berkah Lailatul Qadar, bahkan bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Endang Sukandi SQ yang telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi bekal kita dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan insyaallah pengajian rutinan kuliah subuh di Masjid Agung Pelita Samarinda pada hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Penceramah oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Raden Ahmad Afandi dari Jakarta. Dan Imam Sholat Subuh Ustadz Muhammad Jagat Al-Hafidh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu